Hai, balik lagi sama gua Bian di sini dan selamat datang di IR in 10 Minute. Kita pasti bisa merasakan kalau dunia semakin hari semakin global. Saat ini, bukan hanya produk berupa barang atau goods saja yang bisa dipasarkan secara internasional. Akan tetapi, produk jasa kini juga bisa dipasarkan secara internasional. Kalian pernah kepikiran nggak? Ada nggak sih perjanjian atau hukum yang mengatur tentang produk jasa? Kan, produk berbentuk barang mudah dikenakan hukum karena berbentuk fisik. Tapi kalau jasa? Kali ini kita akan membahas tentang General Agreement on Trade in Services, atau yang disingkat dengan GATS. Apa itu GATS? Singkatnya, GATS merupakan perjanjian umum untuk semua sektor jasa. Tujuannya untuk memperdalam dan memperluas tingkat liberalisasi sektor jasa sehingga perdagangan sektor jasa dunia dapat meningkat. Kesepakatan ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1995 sebagai upaya untuk mengatur perdagangan jasa di seluruh dunia. GATS atau General Agreement on Trade in Services merupakan bagian penting dari Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO dan perannya sangat penting dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi global, juga akses yang lebih baik ke layanan. Nah, kira-kira begitulah penjelasan singkat mengenai GATS. Lalu, apa aja sih jenis-jenis perjanjian yang diatur dalam GATS? Jenis yang pertama adalah consumption abroad. Consumption abroad atau konsumsi di luar negeri merupakan perdagangan jasa yang dilakukan dengan cara si konsumen dari negara A pergi ke negara B untuk mendapatkan jasa yang ia inginkan. Contohnya, seorang pasien rumah sakit Indonesia yang pergi ke Singapura karena menginginkan jasa pengobatan yang lebih baik, atau para pelajar Indonesia yang menimba ilmu di luar negeri itu juga termasuk dalam konsumsi jasa luar negeri atau consumption abroad. Hal ini dikarenakan para pelajar Indonesia yang pergi ke luar negeri, mereka menginginkan jasa pendidikan yang lebih bagus daripada yang ada di Indonesia. Yang kedua, cross-border supply. Dalam cross-border supply, baik penyedia jasa maupun pembeli jasa tetap berada pada negaranya masing-masing. Contohnya, Harvard University yang menawarkan pembelajaran atau courses secara gratis lewat media online untuk semua mahasiswa di seluruh dunia. Jadi di sini mahasiswa yang mau ikut dalam program perkuliahan online dari Harvard tidak perlu untuk pergi ke sana untuk mendapatkan pelajaran yang mereka inginkan. Dan yang terakhir adalah movement of nature. Dalam movement of nature, si penjual atau penyedia jasa yang akan mendatangi si peminta jasa. Contohnya, TKI yang bekerja di berbagai belahan dunia, atau dosen-dosen yang melakukan pertukaran ke luar negeri, dan masih banyak lagi. Lalu, apa aja sih cangkupan jasa yang ada di dalam GATS ini? Untuk cangkupan jasa di dalam GATS, itu mencangkup semua sektor. Misalnya, jasa bisnis termasuk jasa profesional dan jasa komputer. Kita ambil contoh dari Samsung. Samsung tidak hanya menjual produk berupa elektronik, akan tetapi mereka juga menjual after sales yang memuaskan. Ketika para pelanggan atau para pembeli Samsung mengalami kerusakan pada barang elektroniknya, baik itu handphone, TV, mesin cuci, dan lain-lain,
Mereka akan menawarkan jasa untuk memperbaikinya sesuai dengan standar yang Samsung miliki. Kemudian ada jasa komunikasi. Ya, seperti yang kita tahu, di Indonesia pada saat ini banyak sekali provider-provider asal luar negeri yang melakukan penjualannya di Indonesia. Yang ketiga, jasa konstruksi dan teknik terkait. Lalu yang keempat ada distribusi, kemudian ada pendidikan, ada jasa lingkungan, jasa keuangan, seperti asuransi dan perbankan, lalu ada jasa kesehatan dan sosial, jasa wisata dan perjalanan, jasa rekreasi, budaya dan olahraga, jasa transportasi, dan jasa lain-lain. Nah, dari 12 jenis jasa yang sudah aku sebutkan, bukan berarti itu hanya terpatok pada 12 itu saja. Akan tetapi, masih banyak juga jasa-jasa lain yang belum aku sebutkan yang ada di dalam Gates. Atau bisa dibilang, Gates itu mencangkup semua sektor jasa. Nah, di Indonesia sendiri, sudah ada 6 jasa atau 6 sektor jasa yang sudah diliberalkan oleh pemerintah. Yang pertama ada telekomunikasi, kemudian yang kedua ada industri, yang ketiga ada sea transportation, yang keempat ada tourism, yang kelima ada finance, dan yang terakhir ada higher education. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang penjelasan singkat dari Gates dan juga jenis-jenis perjanjiannya, maka sekarang kita masuk kepada prinsip-prinsip yang ada di dalam Gates. Pada dasarnya, semua prinsip-prinsip yang ada di dalam World Trade Organization atau WTO juga ada di dalam Gates. Jadi, tidak ada pertubrukan yang terjadi antara prinsip Gates dan prinsip WTO. Kemudian, prinsip lainnya adalah menghilangkan hambatan, yang mana target utamanya adalah untuk meregulasi peraturan nasional di suatu negara. Lalu, dalam Gates ada prinsip national treatment atau perlakuan nasional, yang berarti perlakuan negara terhadap penyedia jasa asing harus sama seperti perlakuan negara terhadap perlakuan kepada penyedia jasa lokal. Selain itu, di dalam prinsip Gates lainnya terdapat most favored nation, yang artinya negara-negara yang melakukan jual beli jasa harus memperlakukan satu sama lain secara setara atau tidak ada diskriminasi. Prinsip selanjutnya adalah positive list, atau sektor yang dibuka atau diliberalisasi harus sesuai dengan kapasitas dan tujuan pembangunannya. Dalam Gates, tentu saja prinsip liberalisasi progresif sangat ditekankan. Ini yang jadi fokus utama dan alasan mengapa Gates bisa dibentuk. Dan prinsip yang terakhir dalam Gates adalah request and offer, atau bilateral dan plurilateral. Yang mana berarti bisa saja perdagangan jasa atau jual beli jasa yang dilakukan antar dua negara itu merupakan hasil perjanjian bilateral yang dilakukan antar dua negara tersebut. Nah, jadi intinya, Gates merupakan perjanjian umum internasional untuk semua sektor jasa. Akan tetapi, hal ini bergantung pada negara yang bersangkutan. Makanya, WTO memberikan kebebasan kepada negara-negara untuk meliberalisasikan sektor-sektor jasa apa saja yang mereka ingin jual dan diperbolehkan untuk masuk ke negara mereka. Oke, jadi sekarang sudah paham ya apa itu Gates. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan atau mungkin ada koreksi yang ingin teman-teman sampaikan, boleh tulis di kolom komen. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Abian, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.